Di situ ada anak kecil, tuyul ada 4 berkeliaran di situ. Sempat saya cari tahu dan memang setiap tahunnya itu makan korban. Indigo bisa terjadi kepada manusia yang disebabkan beberapa hal, di antaranya faktor keturunan, gangguan goib, bawaan lahir, atau sengaja membuka mata batin. Maka ia akan mudah melihat dimensi lain dari dunia ini. Bahkan ia dapat melihat orang yang melakukan perjanjian pesugihan. Salah satu orang yang mengalaminya adalah Mas Uki. Ada orang yang berpendapat indigo itu penyakit katanya. Maksudnya harus diruqyah, ada gangguan dari makhluk halus. Gimana perasaannya, pendapat orang-orang seperti itu ya? Iya betul, dan emang setiap hari kita merasakan seperti kayak dihantuin, kayak merasa tidak nyaman. Orang-orang juga kadang bilang halu lu gitu ya. Iya. Gitu ya. Nah itu gimana? Kan sering dibilang halu. Jangan kemana-mana, jangan skip videonya. Kita akan segera nonton bersama kisah dari Mas Uki. Jadi awalnya begini Mang, itu kejadiannya di tahun 2017 Mang. Saya bekerja di salah satu butik yang terkenal di Cirebon, Batik Trusmi. Nah saya itu kebetulan lagi dapat shift siang, pulangnya itu jam 8 malam. Dari sore menjelang ke malam, itu tubuh saya itu udah merasa kayak gak enak Mang. Kok tubuhku ngerasa kayak berat. Terus hati tuh kayak pengen ngejerit nangis. Saya tuh pikir, saya tuh kenapa ya? Saya pikir, wah mungkin saya lagi gak enak badan. Tapi kok yang saya rasain itu kok beda gitu Mang. Gak tahu kenapa, saya tuh juga bingung. Terus saya pulang kan Mang. Pulang sampai rumah beberapa segala macam. Saya tidur di kamar sambil mainan HP. Beberapa menit kemudian tangan saya itu gerak sendiri. Saya tidur kan terlentang Mae. Tiba-tiba tangan saya itu gerak sendiri ini Mae. Saya kaget kan, loh. Saya ngerasa nggak gerakin, tapi kok kenapa bergerak sendiri? Terus pas itu saya minta tolong ke kakak saya. Kebetulan kakak saya itu ya di lingkungan itu disebut sebagai ustadz. Saya manggil kan, Ang, ini saya kenapa Ang? Kakak saya itu langsung masuk. Kamu kenapa? Nggak tahu Ang, ini tangan saya nggak bisa apa-apa, tiba-tiba gerak sendiri gitu kan. Terus dibaca-bacain sama kakak saya kan. Tiba-tiba saya tuh ngejerit nangis. Nah, terus ibu sama bapak saya datang. Terus saya dipindahin ke ruang tengah. Dari situ saya melek mata. Tadinya kemerem ya Mang, saya melek. Tiba-tiba saya ngebuka mata saya, nggak tahu di depan saya itu ada sesosok makhluk seperti kayak gondoruo Mang. Saya kaget kan, itu apa gitu kan? Itu tuh bentuknya pokoknya apa ya, gede, tapi sedang duduk seperti ini Mang. Tapi sedang menatap saya. Itu matanya merah, tapi kan kebanyakannya kalau di film-film itu kan gondoruo tuh kesini ya, tapi kalau ini kesini taringnya. Itu ngeliatin saya terus, itu apa ya gitu. Nah tiba-tiba tangan saya gerak sendiri Bang, ke arah makhluk itu seperti kayak adu ilmu. Ini saya kenapa gitu. Nah saya ngomong ke bapak saya, Pak jangan di situ Pak, ada makhluk di situ. Pokoknya kayak bener-bener beradu ilmu. Aduh, ini kenapa? Gitu. Beberapa menit kemudian itu saya dikasih minum, saya muntah. Terus kata kakak saya, kamu bisa berbuat apa?
kamu habis ngapain? Saya nggak ngapain-ngapain, Ang. Saya juga nggak tahu ini saya kenapa. Ya udah, lain kali jangan ngelamun. Nah, terus beberapa bulan kemudian saya resign dari perusahaan itu, Mang E. Nah pas itu karena di situ kan kerjanya kan di shift. Nah saya mencari yang satu shift. Saya mengambil kuliah di tahun 2018 saya dapat kerjaan Mang E. Kerja sambil kuliah. Nah pas waktu itu kejadiannya di hari Kamis Mang E. Hari Kamis tiba-tiba teman saya pas itu satu jalur rumahnya sama saya kan. Dia ngomong ke saya, Ang, tadi ada orang. Nah di di depan pabrik tekstil dan orangnya meninggal di situ. Nah dari situ, aduh, saya udah mulai gemeteran kan, apalagi saya setiap hari aktivitas lewatnya jalan situ kan. Dan memang jalan Pantura itu sering sekali makan korban setiap tahunnya Mang E. Pasti orang pasti tahu lah. Itu di depan pabrik. Dan setiap tahun itu selalu makan tumbal dan selalu dihajar kepalanya di situ. Nah, di situ ternyata korbannya itu perempuan, Mang E. Kejadiannya sore di tempat, malamnya jam 9 saya sama teman saya lewat situ. Teman saya udah mandi-mandi ke saya, Ang tolong kalau pulang bareng sama saya, kamu harus di belakang saya. Saya lewat dari situ, tiba-tiba bau amis Mang E, kayak seperti darah tapi pokoknya baunya nggak enak, antara bau bunga sama bau darah. Kebetulan sepi pas itu. Saya lewat dari situ. Itu udah nggak apa-apa Mang E. Besoknya Mang E, saya kejadian lagi seperti hal di tahun 2017. Tiba-tiba di jam belajar, hati saya kayak pengen nangis. Tangan saya tuh gemetaran sendiri. Tapi tangan kiri, ini saya kenapa? Ini saya kenapa? Saya coba untuk kuat kan, saya berbacaan dalam hati. Tiba-tiba saya nggak sadar Mang E, tiba-tiba saya nyeri. Dari situ saya diobatin lagi sama salah satu dosen. Nah, dosen itu mungkin tahu ya kalau misalkan di dalam tubuh saya itu sedang tidak baik-baik saja. Terus tiba-tiba saya sadar, nggak tahu kenapa, saya ngomong sama dosen itu kayak ngomong sendiri, kayak tahu masa lalunya dia. Maksudnya beliau. Masa lalunya beliau. Pak, Bapak kalau di rumah dengan merokok ya? Selalu dimarahin sama istri ya? Sampai dosen itu geleng-geleng. Kamu tuh kenapa? Kenapa kamu tahu? Ya saya tahu Pak, bilang gitu kan. Wah kamu jangan ngawur, bilang. Udah cepetan kamu pulang. Nah pas itu terus saya pulang kan Mae. Pas pulang saya kenal lagi Mae. Lagi di jalan, tiba-tiba saya nangis sendiri Mae. Nangis ya seperti ya suara perempuan nangis. Tolong saya mati di sini. Bilangnya gitu Mang E. Sampai nunjuk-nunjuk ke arah, kan saya pulangnya ke arah barat. Saya mati di sana, tolong saya. Tapi dalam keadaan saya separuh sadar, separuh enggak. Nah yang gerak itu tangan kiri Mang E. Saya sadar lagi seperti Allah. Itu teman-teman dengar nggak? Enggak, itu saya sendiri lagi nyetir Mang E di jalan. Oh, lagi sendirian? Lagi sendirian di jalan mau arah pulang. Habis kejadian saya kerasukan Mang E. Terus saya pulang sendiri, ya itu kejadian lagi Mang E. Saya berhenti dulu Mang E, ya Allah saya wirid terus kan Mang E. Ini saya kenapa?
Saya jalan lagi sampai lampu merah. Kayak gitu lagi Mang tolong saya mati di sana. Mereka jahat. Sampai orang mungkin disangkanya saya itu orang gila Mang Ini orang kenapa ya? Kenceng gitu ya. Kenceng Mang Terus saya jalan lagi. Nyampe di jalan kejadian itu tiba-tiba ngomong sendiri. Saya mati di sini, tolong saya, mereka jahat. Ini ada sambungannya dengan kisah yang tadi nggak? Dengan yang mati di depan pabrik? Iya itu Mang Di situ posisinya? Di situ posisinya Mang Pas di tempat itu tiba-tiba ngomong, saya mati di sini, tolong saya. Bilangnya gitu. Saya tidak mau mati seperti ini. Saya kaget kan, ini saya kenapa gitu. Sampai rumah saya nggak ngomong sama orang tua Mang Saya diem, saya kenapa gitu kan. Kenapa kok saya seperti ini. Besoknya saya mau berangkat kerja, saya kejadian lagi Mang tiba-tiba saya nggak sadarkan diri Mang berontak. Itu kejadiannya mau berangkat kerja, udah siap-siap. Kata orang tua, ini nak kenapa kok jadi seperti ini. Bapak saya manggil Abah. Kebetulan Abah itu masih ada saudara. Beliau datang ke rumah saya. Tiba-tiba saya seperti ini. Nyembah gitu? Nyembah ke beliau kan. Langsung saya diobatin. Dan diobatin itu saya tuh tahu. Saya tuh lagi diobatin tapi saya tuh gak bisa apa-apa. Saya tuh diem. Saya dipencet ininya Mang Dipencet itu kalau misalkan orang, maksudnya kalau misalkan orang-orang kalau tidur ya pasti kan kalau merem matanya itu pasti gelap semua. Tapi kalau saya tuh enggak, kayak ada cahaya ungu. Gak tahu kenapa gue juga Mang Setelah diobatin muntah semua sampai muntah darah Mang Terus saya ngomong kan ke Abah, Mbak sebenarnya saya kenapa Mbak? Beliau cuma diem. Terus beliau malah nanya ke saya, apa yang kamu rasakan? Yang saya rasakan ada perempuan yang kemarin meninggal di jalan itu tiba-tiba minta tolong ke saya. Minta tolongnya seperti apa? Minta tolongnya, ya saya mati di sini. Mereka jahat. Jadi seperti kayak makhluk itu tuh menganiaya perempuan itu Mang Dia meminta tolong kepada saya. Terus Abah itu tanya lagi, menurut pandangan kamu di jalan itu apa? Nggak tahu, tiba-tiba saya ngejawab, itu seperti kerajaan jin. Dan itu susah untuk dihilangkan karena dari zaman dulu. Dan memang banyak orang pesugihan itu menaruhnya di situ Mang Jadi semakin banyak makhluk-makhluk seperti itu Mang Ada pesugihan di situ? Banyak Mang yang menaruh di situ. Ritual di situ ya? Banyak banget Mang Itu sih yang batin saya lihat Mang Dan itu tuh bener-bener kerajaan tuh gede banget Mang Jadi tuh bener-bener gelap, dan itu tuh isinya tuh manusia sedang menangis merintih. Dan mereka tuh tidak mau mati seperti ini Mang Mereka tuh tersesat di situ Mang nggak bisa keluar. Dari situ saya ngerasa takut. Kenapa pada diri saya gitu. Pas saya ngobrol siangnya sama Abah, malamnya saya mimpi Mang Nah mimpi itu saya tuh melihat banyak orang. Jadi tuh kayak apa ya, banyak orang tapi mohon maaf kayak nggak pakai apa-apa, tapi pada nggak bisa jalan Mang Pada nggak bisa jalan.
Itu tuh merintih-rintih seperti minta tolong. Dari situ saya diam kan. Ini orang pada kenapa? Tiba-tiba Mang ada sosok kayak seperti macan Mang gede banget. Tapi macan, tapi sebelah sininya memang ular. Jadi itu dari atas sampai ini tuh macan, bener-bener macan. Tapi kalau dari sininya itu ular. Dia tuh ngomong, jangan ikut campur urusan saya. Ini dunia saya, bukan duniamu. Jika kamu pengen selamat, jangan ikut campur. Seperti itu Mang Saya minta diruqyah lagi Mang Saya nggak mau, saya pengen ditutup. Saya tersiksa merasa seperti ini kan. Bilang kata Abah nggak bisa. Memang kamu tuh dari dulu kamu tuh bisa. Cuman baru bisa kebukanya itu di tahun 2017 itu Mang Pas itu kejadian kemarin kan saya mencoba untuk mencari tahu sebenarnya di dalam diri saya itu ada apa. Kata Abah dari turunan. Tapi dari turunan itu turunannya dari mana? Beliau tidak ngasih tahu. Dan kemarin itu jadi semacam kayak misalkan kayak orang ini nih bisa. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak pengen interaksi. Si makhluk itu dalam tubuh saya itu. Tiba-tiba pengen interaksi. Pas interaksi, beliau itu ngomong, "Kamu siapa?" Beliau ngomong katanya, "Saya adalah keturunan dari Cirebon." Bilangnya seperti itu. Nggak tahu saya juga antara percaya atau tidak percaya sih Mak. Jadi ada di dirinya Mas Ugi? Iya. Mendampingi terus atau gimana? Mendampingi terus Mang tapi tiap hari itu ngerasa tersiksa Mang Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah selama kita syuting tadi ada gangguan nggak? Ada. Pas emang sempat sebelum syuting juga emang udah ngerasa aneh. Kayak nggak terima. Nggak terima tapi saya coba untuk melawan. Tetapi sebelum syuting itu saya sempat diobatin dulu. Oleh siapa? Oleh salah satu teman, rekan di sini juga diobatin dan itu mau keluar dan itu orang itu masih ada di sana, makhluk itu masih ada di sana dan itu bukan jin Islam. Itu yang ngikutin Mas Ugi? Ngikutin saya setiap hari. Yang dari dulu juga? Dari dulu juga, itu pas awal 2017 itu Mang dan memang bentuknya sama. Itu yang selalu hadir ya? Iya. Mengganggu Mas Ugi itu? Mengganggu. Wujudnya itu yaitu taringnya itu ke atas, itu bulunya lebat. Tapi muka nggak kelihatan, maksudnya nggak jelas, tapi matanya merah, gede. Nah nanti kalau kita pulang setelah syuting bisa disuruh pergi ya? Bisa. Jangan tinggal di sini gitu maksudnya? Bisa ya? Bisa. Biasanya suka tinggal di sini kan, dibawa keluar aja. Mungkin itu ya? Ada lagi? Masih ada ya? Iya. Dia pesan berinteraksi nggak? Ngobrol apa? Ngomong apa maksudnya? Ke Mas Ugi? Dia bilang katanya jangan ganggu saya. Saya tidak mau keluar dari tubuh saya. Itu Mang Jadi sekarang ada di luar tubuh ya? Sekarang ada di luar tubuh Mang Nanti masuk lagi? Saya sih nggak pengen Mang karena yang ngerasa semenjak dia mengikuti saya tuh ngerasa nggak nyaman Mang hidup tuh nggak nyaman, nggak tenang. Capek ya? Capek Mang Masuk ya? Iya. Ada yang nempel gitu? Ada yang nempel, tapi memang Mang yang saya rasakan semenjak saya kejadian itu, saya tuh jarang sakit Mang Bisa ngobatin Mas Ugi? Bisa.
Bahkan saya juga bisa interaksi dengan makhluk-makhluk seperti itu Mang. Kekuatan dari mana bisa ngobatin itu? Nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak ngerasa kayak tuh batin saya tuh kayak ngerasa misalkan Mang ya ada orang semacam kayak yang bisa ngobatin apa segala macam, tiba-tiba saya tuh ngomong, wah ini tuh ilmunya rendah. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ngomong seperti itu. Ada yang bisikin gitu ya? Ada yang bisikin seperti Makhluk itu. ini? Sepertinya Mang Dan memang makhluk itu tuh bener-bener kuat Mang Nah, kalau untuk ibadah seperti apa? Karena ada makhluk yang menempelkan di Mas Ugi, ibadah Mas Ugi seperti apa? Terganggu nggak? Seperti terganggu Mang Jadi tuh kalau misalkan saya tuh sholat khusyuk, saya tuh selalu muntah. Terus kalau saya berdoa tuh kayak nggak terima tuh Mang Jadi ternyata bukan jin Islam. Bukan jin Islam Mang Kalaupun saya wirid, saya juga muntah. Terus kalau mau tidur, saya selalu kayak ruqyah di YouTube tuh Mang. Saya dengerin itu terus saya mongkok-mongkok muntah lagi, baru saya bisa tidur tenang. Ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri Mang. Tapi memang dari situ saya ngerasa saya tuh kuat dan nggak tahu kenapa saya tuh kayak bisa interaksi dengan makhluk itu Mang Bukan hanya makhluk itu tapi kayak ya itu Mang Yang lain-lain semacam juga kayak yang meninggal ingin berpesan kepada saya. Saya bekerja lagi di salah satu toko kelontongan yang ada di Cirebon. Masih di daerah situ? Masih di daerah situ. Bukan toko yang pertama ya? Oh bukan, beda lagi Mang Ini di tempat kerja saya yang ketiga Mang Yang diprediksi melakukan pesugihan? Iya Mang Nah, awal masuk saya itu di tahun 2021 Mang Saya masuk di situ, tetapi saya bukan karyawan situ Mang Jadi hanya apa ya? Kerjasama jadi kayak nyawa counter gitu Mang di situ Pak. Oh jadi Mas Ugi nyawa konter di toko itu? Perusahaannya Mang Perusahaannya Mas Ugi? Tapi saya ditempatnya di toko kelontongan itu Mang Dari situ saya awal masuk nih ke ruangan itu udah ngerasa aneh Mang Ada berapa karyawan di situ? Sekitar ada 50 lebih Mang 50 lebih? 50 lebih. Jadi itu si toko kelontongan itu mempunyai banyak cabang Mang Total karyawannya 50 gitu? Tapi kalau di cabang Cirebon itu ada 50 lebih Mang 50-an lah Mang Tapi kalau cabangnya tuh banyak. Saya tuh masuk ke situ Mang tiba-tiba dihadirkan sesosok tinggi besar. Saya mencoba untuk menutup mata kan. Saya mencoba untuk tenang, sekiranya orang-orang tuh biar nggak pada curiga, nggak pada tahu kan. Siangnya itu ngerasa banyak banget suara-suara anak kecil pada ketawa. Tuh, ini kok kenapa ya? Udahlah, soalnya pesan ibu tuh kalau misalkan ada apa-apa jangan terlalu dalemi. Kalau kamu mencoba di situ ada, pasti nanti makhluk itu bakalan ngikut. Udah kan? Saya beberes itu Mang beberes counter. Nggak tahu kenapa Mang tiba-tiba ada sosok lagi Mang perempuan lagi duduk Mang di pojok counter saya. Kebetulan counter saya tuh paling pojok Mang lagi diam seperti ini. Saya tutup mata Mang ya Allah, saya di sini niat kerja, jangan ganggu saya. Terus saya pulang, saya kena Mang kerasukan lagi Mang kerasukan lagi. Ternyata yang saya yang merasuk itu dari salah satu penghuni di situ Mang Kalau saya itu nggak boleh kerja di situ Mang Mungkin karena makhluk halus, mungkin tahu ya Mang antara orang yang sensitif sama orang yang biasa tuh Mang. Jadi saya tuh nggak boleh kerja di situ Mang Tetapi ya saya hiraukan aja kan. Tapi saya ya udahlah,
cuekin aja. Saya butuh duit, lillahi ta'ala. Sebenarnya sih tiap hari itu banyak banget gangguan di situ, banyak banget. Seperti kayak anak kecil lewat, saya juga sholat digangguin. Saya bismillahirrahmanirrahim aja. Udah curiga di situ ada yang aneh-aneh, pesugihan di situ? Belum curiga sama sekali. Kalau pengunjung sih sepi, omset juga nggak terlalu banyak. Tapi itu bertahan dan setiap tahunnya itu nambah cabang. Itu yang bikin saya tanda tanya. Walaupun saya bukan karyawan di situnya, omset tuh dapatnya nggak seberapa, tapi kok buka cabang terus. Banyak teman-teman yang bilang kalau tiap pagi itu ada bekas telapak kaki anak kecil di lantai. Tapi saya diem. Sebenarnya saya itu tahu. Dipel lagi dan itu setiap pagi. Dan itu tuh yang tahu itu seperti kayak office boy sama teman-teman yang si pagi. Ada salah satu teman saya itu meninggal di tahun 2021 Mang. Dia itu meninggal tuh secara dadakan. Saya juga ngerasa aneh. Sakit cuma 3 hari langsung meninggal. Nah dari situ Mang setelah dia meninggal, saya dimimpiin Mang. Dimimpiin. Mimpi itu bener-bener jelas Mang. Jadi tuh mimpinya tuh di kamar. Saya tuh maksudnya dia tuh gelap, tapi saya tuh nggak gelap gitu. Ada cahayanya Mang. Dia tuh ngomong ke saya, jangan lama-lama kerja di situ. Nanti kamu bakalan seperti saya. Dan gak enak jadi saya. Bilangnya seperti itu Mang. Saya kan diam. Maksudnya apa? Tiba-tiba ngomong lagi Mang. Buruan cari kerja baru. Jangan lama-lama di situ. Tiba-tiba dia hilang Mang. Dari situ saya tanda tanya kan, ini sebenarnya teman saya itu mati kenapa? Sakit? Apa karena tumbal pesugihan? Pas menjelang 7 harinya, saya dirasukin Mae sama teman saya itu. Karena dia juga kan meninggal itu secara dadakan. Jadi itu kayak dia tuh ingin menyampaikan sesuatu kepada teman-temannya. Seperti kayak meminta maaf. Nah kejadiannya itu pas waktu sholat Isya Mang. Kejadian sholat Isya, saya tuh ngerasa udah mulai gak enak. Ini ada apa ya? Sholat Isya tuh kayak udah gak karuan Mang. Antara sadar dan gak sadar. Teman saya yang jadi imam itu tahu. Saya tuh cekikikan. Hihi. Saya sadar lagi. Cekikikan lagi. Tiba-tiba pas atahiyatul akhir, saya ngejerit Mang. Saya menjerit, terus tiba-tiba saya ngeluarin darah dari hidung saya Mang. Ngejerit. Tiba-tiba berontak. Saya tidak mau mati. Saya disiksa. Saya tidak mau mati, tolong saya disiksa. Dalam beberapa menit, saya diobatin sama orang maksudnya seperti orang ustadz lama Nah mulai feelingnya itu teman saya meninggal tuh. Sakit 3 hari, tiba-tiba meninggal. Dan dia itu pesan kalau saya tuh di sana disiksa. Saya juga antara percaya dan nggak percaya, tapi saya sendiri merasa, maksudnya apalagi saya yang dimimpiin sama selalu minta tolong ke saya. Jadi ya saya selalu
kirim doa aja Mang. Ya mungkin teman-teman pada bertanya-tanya kan, apakah mungkin kena tumbal? Soalnya di toko tersebut itu memang ngerasa aneh, banyak sekali yang ngeliat-ngeliat itu makhluk halus. Dan saya juga sempat ngeliat Mang, itu tuh sosoknya hitam, tinggi banget. Posisinya ada di belakang pojok. Di situ bener-bener banyak banget, bukan hanya satu, tapi banyak. Salah satunya pemimpinnya itu yaitu yang tinggi besar itu. Di situ ada anak kecil, tuyul ada 4 berkeliaran di situ. Saya tuh udah aneh, wah ini kayaknya sih yang punyanya itu melakukan pesugihan. Sempat cari tahu nggak? Sempat saya cari tahu, dan memang setiap tahunnya itu makan korban terus Mang. Dan itu salah satunya tuh karyawan terus ngambilnya Mang. Kerja di situ berapa tahun? Hampir 2 tahun Mang. Setiap tahun ada aja meninggal. Iya. Teman sendiri berarti? Salah satunya teman sendiri Mang, di tahun 2021. Saya keluar di tahun 2023. Saya 2 tahun di situ, dan memang setiap hari tuh pasti saya tuh nemuin kejanggalan-kejanggalan di situ. Tapi yang saya sering lihat itu yaitu anak kecil itu. Jadi nggak ada tindakan apapun ya? Tidak ada. Untuk menelusuri atau menyelidiki lah. Soalnya kalau misalkan saya menelusuri, nanti saya masuk ke alam dia dan saya ke bawah. Setelah didoakan temannya nggak memimpikan lagi, nggak datang di mimpi. Udah nggak datang lagi Mang. Mungkin dia tuh berpesan ingin meminta maaf aja ke teman-teman Mang. Disampaikan ya? Disampaikan. Dari situ udah. Jadi setelah keluar ambil kesimpulan bahwa pemilik itu melakukan pesugihan. Iya. Betul. Pesugihan apa kira-kira? Tuyul. Pesugihan tuyul. Tapi itu banyak. Mungkin kalau di Cirebon mungkin itu tuyul, tapi nggak tahu kalau di cabang-cabang lainnya. Jadi tuyulnya itu kecil, maksudnya tuh tubuhnya tuh kecil Mai. Tubuhnya kecil tapi ada bulunya. Beda ya, bukan tuyul cari duit ini, bukan ya? Bukan. Dan itu semacam kayak tangannya tuh kayak tangan-tangan kayak kucing gitu. Jadi kalau misalkan kalau jalan juga seperti kayak kucing. Tapi ya itu botak, tapi mukanya serem. Dan itu tuh di sininya kayak ada apa ya, semacam kayak bulunya kuda di sini. Nggak tahu itu tuyul atau apa, tapi yang saya tahu sih kayak tuyul. Seperti anak kecil gitu ya? Seperti anak kecil. Tapi seperti monyet juga, jalannya pakai tangan. Pakai tangan. Kebetulan kan kalau misalkan pulang itu briefing dulu. Bisa sampai jam 9 lebih. Ya kadang saya tuh ngeliat banyak. Udah mulai. Tapi ada satu lagi sih yang bener-bener gor. Ada tetangga saya yang meninggal. Itu kejadiannya di tahun 2023, awal 2023. Saya bener-bener nyaksiin sendiri. Itu kejadiannya di pagi hari. Tetangga saya orang Solo ngontrak di sini. Orang jualan jamu. Tadinya nggak apa-apa. Cuma saya tuh ngeliat bahwa ibu-ibu itu sedang diikutin sama makhluk halus. Wujudnya itu seperti kayak
perempuan hitam semua, tetapi ininya ular. Jadi tuh kayak ngegendok di sini. Saya tuh ngeliat, tapi saya diam. Saya pikir itu nggak bakalan kejadian aja. Ternyata jelang beberapa menit, ibu yang jualan jamu itu dicek. Bener-bener saya ngelihat sampai satu lingkungan tuh sampai kaget. Tiba-tiba mati di situ, di makhluk itu. Jadi ditnya itu dililit sama buntutnya. Nggak sempat nolongin? Nggak sempat, sayanya diem. Mungkin saya ngeliat, apakah mungkin tumbal dari pesugihan itu seperti itu ya? Saya benar-benar mati di tempat. Saya juga baru tahu setelah saya telusuri, ternyata benar orang itu tuh melakukan pesugihan. Jadi tuh Ibu jamu itu? Ibu jamu itu korbannya Mang. Jadi punya teman. Ibu jamu itu punya teman dan temannya itu melakukan pesugihan. Jadi ditumbalkan Mang. Dari situ terus Mang, yang bikin anehnya lagi, malamnya saya didatangin. Saya pulang kerja Mang, pulang kerja itu lagi duduk perempuan itu pas di gang saya tiba-tiba manggil saya, Ki, tolong saya. Wujudnya itu ibu-ibu yang tadi paginya meninggal. Karena saya juga kenal sama ibu-ibu itu. Jadi kenal ya? Iya, kenal. Sama ibu-ibu itu tuh kenal. Ki, tolong saya. Saya dililitin sama ular. Bilangnya seperti itu Mang. Saya kaget kan. Saya bacaan, ngilang. Pas ngilang itu saya kasih doa buat almarhum biar tenang. Terus udah Mang. Cuma sebatas itu ya? Cuma sebatas itu. Nggak pernah muncul lagi? Nggak pernah muncul lagi. Jadi sekarang masih tajam ya melihat hal-hal goib? Masih Mang. Kalau mengobati itu mengobati apa? Kalau ngobati ya itu kayak ngobatin orang kerasukan gitu Mang. Tapi kalau seketemunya aja ya? Seketemunya aja Mang. Nolong-nolong teman gitu ya? Iya Mang. Mas Ugi tadi coba diobati ya maksudnya oleh Mas Aura. Ada di sini Mas Auranya? Ada di sini. Boleh tanya-tanya sedikit ya Mas Aura ya? Oh, boleh. Boleh kita undang ke frame ya, masuk kamera ya? Boleh Mang. Apa kabar Mas Aura? Alhamdulillah baik. Ini Mas Aura, tadi kan kita sempat podcast dengan Mas Ugi nih. Katanya tadi sempat dikeluarkan ya aura negatifnya oleh Mas Aura. Kebetulan namanya Mas Aura juga ya? Betul. Emang ada apa nih di Mas Ugi? Jadi gini, tadi pertama begitu saya sampai ke sini, kok ada yang beda ya sama Ugi ya? Kenapa Bang? Nggak enak aja lihat lo. Sini deh, gue bukain aura lah. Ini aura lo ketutup, ada yang nutupin. Yaudah akhirnya saya sama Ugi langsung ke belakang. Kiblat madep kemana? Kesana, oke. Sekarang kamu posisi madep kiblat. Saya lakukan tawasul untuk pembersihan badan dari Ugi. Karena di belakang Ugi ini sosoknya ini sosok goibnya, tinggi gede, tapi auranya nggak bagus karena hitam, mengganggu. Sosoknya tinggi gede, karena beliau juga masih ada di sini. Sempat masih ganggu katanya? Iya. Dan dia juga sebenarnya masih nunggu Uginya, Ugi. Jadi memang bisa dilepaskan ya? Bisa. Prosesnya seperti apa? Prosesnya nanti kita ruqyah. Panjang ya? Sebentar, hanya paling 10 menit. Ya normal. Iya Bang.
Akhir kata Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.